Oke, kita lanjut ke latihan yang selanjutnya. Nah, kita lanjut ke latihan yang bagian ini di modul yang satu sebelum terakhir. Nah, yang ini. Di sini saya udah bikin aplikasinya, udah dikasih coding-codingnya juga. Nah, pertama kita bahas ya. Kita kan di sini tentang prosedur dan function. Tentu saja kita mendeklarasikan function itu di bawahnya implementation. Nah, apa sih yang dideklarasikan itu? Nah, yang pertama ada function buat pangkat. Nah, function buat pangkat itu di sini rumus mutlaknya adalah exp dikali len x dikali len y. Nah, untuk selanjutnya kita untuk menghitung bunga itu ada f dikali pangkat dikali f dikali pangkat dikali lagi 1/g/100. Nah, pangkat ini kita diambil dari rumus yang ini. XP ln X dikali Y. Nah, selanjutnya untuk button button yang menghitung menghitung apa? Menghitung total itu rumusnya pertama kita deklarasiin dulu var-nya. Dia itu bentuknya huruf apa? Real kah, integer kah, atau string kah? Di sini kita pakainya real. Nah, selanjutnya kita transpose kayak seperti modul-modul sebelumnya. Nah, untuk D ini bunga. D itu untuk mendeklarasikan bunganya. Nah, selanjutnya untuk edit 5.text titik 2 sama dengan float to str. Mana sih edit 5.text itu? Nah, kita cari di sini. Nah, edit 5.text itu besar uang yang harus dikembalikan. Nah, apa sih pagar-pagar ini tuh? Pagar-pagar ini itu untuk menentukan format dari nilai jumlah rupiah. Jumlah rupiah kan eh, 3 angka di belakang itu selanjutnya harus pakai titik kan. Misalkan 2000 berarti 2.000. Berarti kalau misalkan 2000 ditulisnya sini 2.000. Jadi biar angkanya enggak apa ya? Biar lebih rapih lah gitu. Kalau misalkan nggak ada titiknya kan kayak kita susah buat nentuin jumlah rupiahnya. Nah, selanjutnya di sini ada rumus D per C. Nah, apakah rumus itu? Rumus itu D per C itu untuk menghitung cicilan uang tiap bulan. Rumusnya itu jadi besar uang yang harus dikembalikan dibagi sama lama lama pinjamnya. Nah, biar lebih paham, coba kita run aplikasinya aja. Sini kan ada Koperasi Teknik Industri UAD. Nama peminjam, misalkan siapa kita pilih? Bagus. Nah, jumlah uang peminjam. Jumlah uang yang dipinjam, jumlah uang Bagus nih butuh uang berapa? Misalkan butuh uang 1 juta, satu. Nah, tingkat bunganya ini kita inputnya bebas. Misalkan tingkat bunganya dalam persen tuh misalkan ada 10%. Nah, lama pinjamnya misalkan dia butuhnya 5 bulan, baru bisa balikin. Nah, kita hitung totalnya berapa nih. Nah, besar uang yang dikembalikan berarti 1.610.510,000. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi untuk yang pagar-pagar itu biar bisa munculin titik. Nah, bandingin sama yang atas ini. Dia kalau nggak ada titik, kita bingung itu tuh berapa sih? 1 juta kah atau 100.000 kah? Kita bisa tahu kalau jumlahnya ini kita hitung manual, misalkan ini 3 angka berarti 1 juta. Kalau ini kan lebih mudah. Nah, ini besar uang yang dikembalikannya sekian. Nah, untuk cicilan uang tiap bulan sesuai rumus yang tadi, yaitu besar uang yang harus dikembalikan dibagi dengan lama pinjamnya. Jadi 1.610 dibagi dengan 5. Nah, untuk hasilnya itu 322. Nah, besar uang yang dikembalikan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari perhitungan yang awal tadi di function.
di function ini. Nah, ini tuh udah ngerangkap jadi outputnya ini. Nah, coba kalau kita klik bersih itu, nah kayak biasanya gitu. Jadi kita ngedek, karena modul 4 ini tentang function, ini tuh jadi apa ya, kita harus ngedeklarasiinnya di bawah implementation. Bisa aja sebenarnya rumus ini tuh ditaruh di bawah sini, cuman biar nggak terlalu codingnya terlalu ribet, jadi kita taruh di atas sini. Nah, mungkin itu. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau belum yang mau ditanyakan, langsung langsung di chat aja di grup praktikumnya. Jadi kita lanjut ke aplikasi selanjutnya ya. Oke.